Nah, saya ingin menjelaskan secara teknis. Sebenarnya efeknya berapa sih ini ke Indonesia? Nah, saya ingin menjelaskan begini. Ini 32% ya. 30% ini dari yang mana? Ini kan dari harga impor kan? Impor. Indonesia harganya sepatu olahraga itu harganya itu saya kemarin cek sama Apindo antara 15 sampai 20 dolar. Itu sepatu nih. Jadi yang kena ini berapa harga jual di Amerika? Harga jual kalau Anda ke Amerika beli itu antara 50 sampai 70 dolar. Jadi kalau ini 32%, kalau kita itu 20 aja, berarti 6 dolar 40 sen tarifnya. Jadi berapa di sini? Cuma 10% efeknya. Daya beli Amerika, bukan 30%. Jadi efeknya itu kira-kira 10%. Ke masalah ini kan begini. Siapa yang bayar semua ini? Yang bayar itu kan konsumen dan pengusaha Amerika. Ya kan? Yang dia bayar itu ini ditambah ini. Ditambah 6, bukan 30% dari 50, bukan. Jadi efeknya tidak segegap gempita apa yang dikenakan. Sama yang lain, sama dengan sawit, kita impor sawit. Yes, itu yang kita ekspor itu CPO. Harganya kira-kira 1.000 dolar per ton sekarang ini. Di bawahnya, 900 sekian, katakanlah sih. Itu dijadikan sabun, dijadikan vakum, dijadikan minyak goreng. Itu mungkin harganya 3-4 kali lipat setelah itu. Jadi tidak berarti semua nanti hasil CPO itu efeknya di Amerika 36%, 32%, tidak. Paling tinggi 10% semua. Komponen listrik, itu komponen mobil macam-macam. Itu juga setelah dibeli naiknya luar biasa. Jadi efeknya itu kira-kira kurang lebihnya itu 10%. Nah, siapa yang bayar 10% itu? Tentu yang bayar pengusaha dan konsumen. Amerika. Tentu Nike contohnya. Atau iPhone itu Microsoft. Maka mereka tentu tidak mau usaha. Tentu mereka tidak mau dagangnya habis. Maka mungkin pasti mereka akan efisienkan. Pasti mereka mengurangi mungkin iklannya atau apanya, pegawainya, sehingga dia bisa hemat 5% katanya. Pasti itu.
Karena Amerika yang mahal apa? Logistik, toko. Ya pasti efisienkan itu supaya jangan kehilangan konsumen. Jadi ini bisa 5% kurangi. Jadi ini kena hanya bisa 5% saja. Konsumen. Jadi akhirnya efeknya itu tidak besar untuk katakanlah untuk Indonesia kita. Kenapa? Karena tidak mungkin Amerika berhenti beli baju, tidak mungkin berhenti beli sabun, tidak mungkin berhenti beli sawit, tidak mungkin berhenti beli sepatu, tidak mungkin berhenti beli spare part. Nah, kalau kita lihat negara-negara saingan kita termasuk nomor 4. China 34, Vietnam 46, Thailand 36. Maka sebenarnya bagi pengusaha Indonesia bisa lebih efisien sedikit dibanding Vietnam. Saingan keras kita 46% dia. Mungkin kenanya dia 15% efek netnya. Jadi dari sisi ini bahwa efek itu tidak sebesar itu menurut perkiraan saya. Kalau ini aja coba, dia beli 15, dia jual 60, dia jual 50. Yang kena biaya ini, bukan ini. Itu prinsip dipahami itu. Jadi tidak seperti itu. Nah, bahwa karena itu yang paling rugi nanti di Amerika sendiri. Karena itu kenapa sahamnya naik itu 16 sahamnya Microsoft, sahamnya turun semua saham. Karena yang kena nanti pengusaha Amerika yang kena sendiri. Dan juga di dunia ini yang kena juga Amerika. Contohnya di Kanada. Mobil tidak kena mobil berapa persen Kanada. Padahal di sana pabriknya Ford, pabriknya Chrysler. Di Meksiko, pabriknya GM, General Motor. Ada juga VW. Jadi juga yang kena tetap ini iPhone semua. Buatan apa? China, Vietnam. Pabriknya di sana. Amerika punya, tapi yang dibuatnya di China, kena biaya masuk Amerika. Ya. Jadi ini semua sebenarnya pressure, karena ini yang paling banyak kenanya justru Amerika sendiri, yang bayar Amerika. Oh ini, yang bayar. Dia masuk itu, yang bayar, bukan kita yang bayar. Kita efeknya saja. Yaitu bahwa daya beli Amerika diperkirakan menurun karena harga naik. Jangan lupa, yang bayar Amerika yang bayar. Tetapi kemana uang itu? Kemana? Jadi tarif itu kemana? Bagi dua, bayar utang dan kurangi tax, pajak. Jadi rakyat Amerika nanti dia membeli barang sedikit mahal, tapi pajaknya dikurangi. Jadi sebenarnya daya beli Amerika dia desain tidak terlalu turun. Kalau tidak terlalu turun, maka kalau naik harga 10%, 5%, mungkin ekonomi Amerika biasa saja. Ya. Jadi isu ini isu pressure sebenarnya. Isu politik untuk menjaga daya saingnya Amerika. Daya saingnya Amerika. Supaya dia bisa berunding. China tidak berunding, dia kenakan juga. Yang sama. Efeknya kita memang ada kemungkinan
barang-barang Cina, Vietnam, karena kita ada perjanjian perdagangan bebas, tetap jalan, masuk ke Indonesia lebih banyak. Tetapi barang-barang Indonesia juga bisa ke sana. Amerika lebih baik daripada beli Vietnam sekarang. Daya saing kita akibat ini dibanding Vietnam kan paling banyak ekspornya ini ke Amerika. Daya saing kita lebih baik dibanding Vietnam sekarang. Kayak barang-barang itu. Walaupun kita tidak banyak. Jadi kita tidak perlu terlalu